Halo guys, selamat malam. Ya, jumpa lagi sama gua di vlog ketiga ya. Sebelumnya sorry kalau misalkan agak telat karena hari ini lumayan padat jadwal dan ini gue sekarang lagi ada di rumah gua. Tuh lihat. Ya, lihat kebunku penuh dengan pohon. Nah, oke. Nah, di vlog ketiga hari ini, gue mau sharing tentang hasil dari pembacaan ayat Alkitab gue. Ya, hari ini masih di bilangan. Dan tadi gue baca tentang, mungkin kalian udah tahu ya, yang tentang ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, ketemu dengan raja namanya Balak. Nah, si Balak ini dia manggil nabi dari Midian untuk ngutukin si bangsa Israel ini. Nah, yang menarik adalah kalau nggak salah di bilangan 22 ayat 13-nya di situ dibilang malaikat Tuhan berdiri ya, membawa pedang menghadang Bileam bersama dengan untanya. Nah, di situ huruf malaikat Tuhan M-nya gede ya. Jadi kita malaikat Tuhan M-nya gede, kita bisa profetikan juga itu Tuhan Yesus sendiri gitu. Dengan pedangnya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhannya apa? Dari awal si Bileam udah dikasih tahu ketika pertama kali utusan si Balak datang di ayat-ayat yang sebelumnya, dia udah dikasih tahu. Pokoknya gue mau tanya Tuhan dulu. Pokoknya kalau misalkan kata Tuhan berangkat, kalau kata Tuhan enggak. Di situ di pertama kali dia nanya, dia udah dijawab, jangan berangkat, jangan ngutukin. Soalnya itu adalah bangsa Israel, itu adalah umat pilihan Tuhan. Aku bersatu dengannya. Jangan berangkat. Tetapi ketika si utusannya si Balak ini datang lagi dengan membawa hal yang lebih banyak ya, materi yang lebih banyak, di situ Bileam ngomong, sekalipun Balak bawain gua rumah penuh dengan emas perak, gua nggak akan berangkat kecuali Tuhan yang nyuruh gua. Masih profetik ya, masih di sini bahasanya masih rohani. Ya udah tunggu. Nah, kata-kata selanjutnya tuh, ya udah tunggu dulu sebentar, gue tanya Tuhan dulu. Gila. Nah, Bileam ini menggambarkan tentang nabi-nabi palsu yang bersekutu dengan dia mempunyai dua tuan gitu ya, Tuhan sama uang. Nabi palsu, nabi yang cinta uang gitu, nabi yang cinta uang. Nah, padahal udah jelas di ayat yang pertama, akhirnya pas sudah naik doa, ya udah lu berangkat, tapi kata Tuhan, tapi hanya perkataan yang aku taruh saja yang kau ucapkan. Padahal harusnya nggak usah nanya lagi sih, gitu. Harusnya ya lu udah tahu, udah gue suruh nggak usah berangkat, ya udah nggak usah berangkat, nggak usah nanya lagi. Harusnya ditolak aja pada saat itu. Nah, itu kenapa? Itu karena Bileam cinta uang. Mungkin kalau kita ngelihatnya masih sama, kalau misalkan masih agak kurang jelas, kita bisa ngasumsiinnya gini. Kita tahu semua bahwa misalkan nih, lu kerja di satu perusahaan ya, terus lu ada anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ketika ada kesempatan, ada celah, atau misalkan teman-teman lu di situ tuh ngajakin semua joinan, udah ini nggak bakal ketahuan, ini kita ambil lebihin dikit, kita markup dikit nih proyek, misalkan kita markupin dikit nih, lumayan untungnya, nggak bakal ketahuan, lagian nggak bakal keaudit misalkan. Tapi kita tahu itu bahwa itu adalah salah. Nah udah, kalau lu tahu itu salah dan itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, lu nggak usah nanya, nggak usah sok-sokan nanya, bentar nanti gue tanya Tuhan dulu, gue doa dulu deh, gue mau ikutan nih proyek gelap ini atau enggak. Nggak usah. Lu tahu itu nggak berkenan, lu tahu itu salah, udah nggak usah pakai tanya Tuhan lagi. Namanya salah ya salah, nggak usah cari pembenaran.
Kenapa Bileam melakukan itu? Karena dia mencari pembenaran. Kenapa dia mencari pembenaran? Karena dia cinta uang, dia suka uang. Ketika hati lu nggak bisa, kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan Yesus bilang di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan, dan kita nggak bisa mengabdi kepada Mamon. Dan kita juga nggak bisa menjadi hamba Tuhan, dan kita juga nggak bisa menjadi hamba uang. Itu nggak bisa. Karena gimana caranya kaki lu berada di perahu yang satu sedangkan kaki lu berada di perahu yang lain? Itu kata Tuhan Yesus. Lalu lu nggak bisa juga cinta Tuhan tetapi lu cinta uang. Itu lu nggak bisa. Kenapa? Karena orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang hidupnya. Itu ada di surat, kalau nggak salah Yakobus sekian lah kurang lebihnya. Dan ya Tuhan Yesus udah negur itu, nasihatin itu. Dan kalau misalkan lu masih kekeh, lu mengabdi kepada Tuhan tapi lu juga mengabdi kepada uang, lu hamba Tuhan tapi lu hamba uang juga, lu murid Tuhan tapi lu murid uang juga gitu. Lu cinta Tuhan tapi lu cinta uang juga. Finally someday you will end up like Judas Iscariot, man. Berapa kali itu udah dikasih tahu sama Tuhan. Ya, Yudas itu salah satu murid itu yang ada di ring satunya Tuhan Yesus, kan. Dari 12 murid itu ada di ring satunya Tuhan. Di ring satunya Tuhan Yesus aja, karena hatinya cinta Tuhan tapi dia cinta uang juga, mendua hati, akhirnya kalah, akhirnya jatuh, akhirnya terhilang, akhirnya menjual Yesus. So ya kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kita nggak bisa mencintai Tuhan dan mencintai uang, kita juga nggak bisa menjadi mengabdi kepada mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mamon, itu nggak bisa. Lalu akhirnya pada akhirnya si Bileam ini di pasal-pasal selanjutnya akhirnya tetap memberkati, akhirnya berangkat minta hikmat dan minta hikmat Tuhan, akhirnya tetap memberkati, nggak mengutuk, karena dia kesannya mungkin taat ya. Kesannya mungkin taat, dia mungkin kesannya taat, dia hanya memperkatakan apa yang Tuhan suruh, ya jangan ngutuk tapi hanya memberkati. Akhirnya memang benar tetap berangkat. Tuhan ngasih, ketika Tuhan bawa pedang firmannya itu, pedang di tangannya, ya firman yang tadi, yang harusnya yang pertama kali Tuhan bilang jangan berangkat, itu udah siap akhirnya, tapi Tuhan tetap kasih karunia, ngizinin Bileam berangkat. Akhirnya Bileam ketemu Balak, akhirnya memberkati bangsa Israel. Kelihatannya taat, tapi kita lihat akhirnya bangsa Israel ketika masuk, ketika itu bangsa Israel waktu di situ bergabung ya pokoknya di aku lupa ya itu di Moab atau di mana, orang-orang Midian atau orang-orang cewek-cewek dari bangsa itu, dia berusaha untuk menggoyahkan si bangsa Israel itu dengan ya dikawin campur, lalu berusaha nyerongin ke Allah-Allah lain, ilah-ilah lain. Nah dari situ akhirnya bangsa Israel, Musa bikin patung ular ya, masih ingat ya patung ular, terus yang ngeliat itu maka dia disembuhin dari hilang si plaknya gitu. Apa ya, aku bacanya yang bahasa Inggrisnya bukan plak ya, aku baca yang bahasa Inggris itu plak, cuman kalau bahasa Indonesia apa ya, kayak mungkin penyakit samparnya gitu ya. Nah ketika udah beres, akhirnya Musa diutus untuk ya kita musnahkan bangsa itu. Akhirnya apa? Si Bileam pada akhirnya mati, terhitung sebagai orang-orang yang ditumpas oleh bangsa Israel.
So jadi untuk perkara masalah Tuhan dan uang jangan main-main. Keep your heart pure, keep our heart pure. Ini firman ini bukan cuman ya ngena banget juga gitu ya. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kita nggak bisa mencintai dua hal gitu, Tuhan dan uang, itu nggak bisa. So ini mungkin vlog gua yang lebih panjang dari hari-hari yang sebelumnya. Kita tetap fokusin hati kita hanya kepada Tuhan aja, bukan kepada yang lain. Oke? Tuhan Yesus memberkati. See you.